Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat. Ciao. Ciao. Sepindah malih. Ciao ngaji bareng-bareng. Ciao. Sallu ala Muhammad. Tapi kalau saya dengar cara jawab salamnya, siang hari ini kelihatannya sudah jam 4:30. Kula nyuwun jawab salami sing ciayo. Saya minta jawab salamnya yang keras. Saya doakan yang jawab salamnya paling keras, insya Allah semua hutang-hutangnya segera terbayar. Amin. Yang jawab salamnya paling keras, tak dongakno muga-muga sing durung gadah jodoh segera mendapatkan jodoh. Amin. Yang sudah dapat jodoh, jawab salamnya semangat. Saya doakan muga-muga jodoh nih tambah. Boten Yai. Tambah boten Bu? Maksud saya semoga tambah istiqomah, keluarganya tambah sakinah. Tolong mic-nya yang lain dimatikan, biar kita satu hati, tidak ada hati yang lain di antara kita. Tak dongakno sing jawab salami semangat, semoga keluarganya sakinah mawaddah warahmah, rezekine tambah, tambah omah, tambah sepeda, tambah mama. Bagus. Pak Samsul siap tambah mama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampun sami semangat dalam menjawab salam. Berarti ini menjadi pertanda bahwa yang rawuh rata-rata utangnya akeh. Leres napa mboten? Muga-muga barokah hadir di tempat ini pinaringan lunas kabeh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma syurah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, ulama anal a'izza, para kiai, para alim ulama, para pejabat pemerintah, Bapak Kepala Kamar Dagang Indonesia yang ada di Taiwan yang saya hormati, segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama, syuriatan kanu au tanfidhiyatan, wonten Pak Didi, ada juga Pak Kiai Ali Imran yang tadi katanya kiai tapi terpaksa untuk menjadi kiai. Alhamdulillah, semoga beliau istiqomah menjadi kiai ila yaumil qiyamah. Ketua Fosmit yang saya hormati Bapak Budiono, segenap pengurus Ansor beserta para Banser, Satkorwil Banser yang saya hormati, poro bapak, poro ibu, Sien, Xiao Jie, poro laupan, poro laupaniang. Ini yang ngasih tahu Pak Budiono. Jadi kalau ada salah-salahnya tolong jangan salahkan saya, salahkan Pak Budiono yang ngasih tahu bocoran bahasa Mandarin. Ni
hao, Tajia hao, Kaifa halukum, sami sugeng sedaya. Alhamdulillah. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senang rasanya bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita yang ada di Taiwan. Semoga pertemuan ini pertemuan yang penuh dengan berkah. Barokah kita kumpul dalam acara ini. Semoga persatuan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah basyariah kita semakin terjalin dengan kuat. Amin ya rabbal alamin. Saya baru nyampe dari bandara, langsung bertemu dengan saudara-saudara saya yang dari Indonesia. Wonten sing saking Ponorogo, ada yang dari Kediri, wonten sing saking Indramayu, ada yang dari Lampung. Mana suaranya Lampung? Ada yang dari Ponorogo, suaranya Ponorogo mana? Alhamdulillah. Madura, Madura, saya dari Madura, angkat tangannya. Beda saya dari Madura, Masya Allah, Madura trending, subhanallah. Matur kalangkung, Tretan TV. Oneng ampian artinan apa? Boten. Alhamdulillah. Yang dari Kediri wonten, Pare, Kediri. Niki alhamdulillah. Begitu nyampe tenggone bandara para rawuh, saya bertemu dengan saudara-saudara saya dari berbagai macam daerah. Alhamdulillah. Saya serasa seperti pulang kampung. Walaupun toh jauh sampai ke Taiwan, tapi rasanya seperti pulang ke rumah sendiri. Bertemu dengan keluarga-keluarga. Langsung dicerca dengan berbagai macam pertanyaan. Gus, bagaimana kabarnya Indonesia? Bagaimana kabarnya Jawa Timur? Bagaimana kabarnya Kediri? Dan lain sebagainya. Sampai ada yang tanya, Gus, bawa tahu takwa atau enggak? Bawa pecel nopo mboten? Bawa tumpang atau enggak? Macam-macam. Alhamdulillah, serasa nikmat sekali bersama dengan mereka. Ini wajar para rawuh. Panjenengan ketika ada orang baru datang dari tanah air, baru datang dari tanah kelahiran, panjenengan tanya macam-macam. Bagaimana kabar keluarga sana? Bagaimana kabar yang ini dan yang itu wajar. Dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan hal yang semacam ini. Dan yang kalian lakukan kepada orang yang baru datang dari tanah air, kemudian kalian bertanya, bagaimana kabar Indonesia? Bagaimana kabar tanah air? Ini menjadi bukti bahwa kalian adalah orang-orang yang cinta kepada tanah air kalian. Sebagai bukti bahwasannya hubbul waton itu ada di dalam diri kalian. Rasulullah dulu pernah melakukan hal yang serupa. Suatu ketika ada seorang sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban. Iki apa toh? Sedotan. Ngalang-ngalangi foto. Tak encep nih nang jero nggih mboten dingkluk-dingkluk. Senengane ngah. Shallu ala Muhammad. Lanjut. Ada salah satu sahabatnya Rasulullah yang bernama Aban. Baru saja datang dari Makkah, bertemu dengan Rasulullah di Madinah. Rasulullah langsung bertanya, ya Aban, kaifa tarakta Makkah? Wahai Aban, bagaimana kau tinggalkan Makkah pada waktu itu? Dijawab oleh Aban, taraktu Makkah wal idghara qad agdak wan namama wa qad awraq. Aku tinggalkan Makkah pada waktu itu sedang hijau-hijaunya, tanaman sedang menghijau, buah-buahan sedang
muncul semi pada waktu itu, indah-indahnya Makkah pada waktu itu aku tinggalkan. Maka apa yang terjadi? Rasulullah kemudian meneteskan air mata. Faghrarat ainai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Air mata Rasulullah menetes. Ini menjadi bukti bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai tanah air. Begitu dahsyatnya rasa cintanya Rasulullah kepada tanah air, sampai ketika mendengar kabar tentang tanah airnya, air mata Rasulullah keluar dari matanya yang mulia. Panjenengan juga sama, ketika ada orang baru datang dari Pacitan, ditakoni Pacitan kabare piye. Ketika orang datang dari Magetan, sing teko Magetan juga tanya piye kabare mbokne kae. Yang dari Indramayu pada baik takon priben kabare anake tetangga kae, wis rabi apa durung? Wis, alhamdulillah, berarti kabis payu. Kita nang kene golet maning. Shallallahu ala Muhammad. Selalu tanya kabar bagaimana yang ada di rumah, ini sah-sah saja. Dan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah. Maka dari itu wajar. Ada yang baru datang langsung dikerubungi, nggawa apa, nggawa pecel, nggawa tumpang, nggawa kerupuk, nggawa macem-macem, piye kabare sing kono, piye kabare sing kene. Itu adalah bentuk daripada rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal. Rasulullah niku para rawuh, ketika Rasulullah hijrah dari Makkah menuju ke Madinah bersama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, selama perjalanan lesannya Rasulullah itu selalu mengucapkan al-waton, al-waton, al-waton. Lisannya Rasulullah selalu mengucapkan apa? Al-waton, al-waton, al-waton. Artinya apa? Tanah air, tanah air, tanah air. Sampai-sampai malaikat Jibril itu mendengar. Dan malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, kenapa kau katakan al-waton, al-waton, al-waton? Apakah kamu rindu dengan tanah airmu Makkah?" Dijawab oleh Rasulullah, "Enggih, iya wahai Jibril, saya rindu dengan Makkah." Kemudian turunlah ayat, "Innalladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad." Arti daripada al-ma'ad ini ada dua. Yang pertama mengatakan al-ma'ad ini artinya adalah al-akhirah. Yang kedua, al-ma'ad ini artinya adalah Makkah al-Mukarramah. Rasulullah ketika hijrah dari Makkah menuju ke Madinah rindu kepada tanah airnya Makkah. Maka Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita harus memiliki rasa cinta tanah air. Hubbul waton minal iman. Yalal waton, yalal waton. Hubbul waton wala takun inhadu. Sik mandek dhisik, ini bagian penerbang kira-kira bisa nggak mengiringi lagu Yalal Waton? Ayo ndang muni ramuni tak potong 10% awakmu. Kita lanjut. Muhammad. Alhamdulillah. Niki wau ngajine sampun kalih Al Ustadz Koko Dennis Lim. Jadi saya hanya nambahin sedikit saja, mohon izin Ustadz. Kalau yang ngaji serius bersama dengan beliau, insya Allah apa yang disampaikan oleh beliau menjadikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Nah, kalau saya ini hanya sekedar partai tambahan. Saya ini hanya menyampaikan tambahan-tambahannya saja, alias kata orang Jawa itu Ustadz Dennis tanduan.
Orang tanduk itu pasti lebih sedikit daripada makanan yang pertama. Jadi kalau orang makan pertama, kemudian dia makan lagi, makan yang kedua, ini namanya adalah tanduk. Biasanya kalau orang Kediri makan yang nomor 2, ini lebih sedikit daripada makan yang pertama. Tanduk biasanya lebih sedikit daripada makan yang pertama. Di sini sami nggih? Kene mangan sing nomor 2 luwih akeh. Lah terus kepriben kaya mengkene? Kita pokoknya ngaji seriusan, serius tapi alhamdulillah. Para rawuh, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya apa yang kalian lakukan di sini, jauh dari Indonesia sampai ke negara Taiwan, itu adalah salah satu bentuk daripada ibadah. Ibadah yang mulia. Kalian sadar atau tidak sadar, setiap hembusan nafas kalian, ketika kalian mencari nafkah, ketika kalian bekerja, dan bahkan kalian diangkat menjadi pahlawan devisa, pahlawan bagi Indonesia. Dari sisi peningkatan devisa, kalian setiap detiknya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah orang yang paling mulia. Hidupnya Rasulullah telah dicatat kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah adalah nabinya Allah, rasulnya Allah yang maksum. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih tetap bekerja. Rasulullah pada suatu ketika pernah dilihat oleh para sahabat, beliau membeli sesuatu untuk keluarganya. Rasulullah membeli sesuatu untuk istrinya, masih mencari nafkah. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa kau melakukan ini semua?" Dalam hati para sahabat, bukankah Rasulullah sudah dijamin oleh Allah? Hidup dan matinya Rasulullah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok ya sik ngelakoni koyok ngeten iki, masih bekerja, masih mencari nafkah untuk keluarganya. Kemudian para sahabat bertanya, "Kenapa panjenengan kok melakukan yang seperti ini ya Rasulullah?" Dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aku dibisiki karo malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengatakan kepadaku, man sa'a ala iyalihi liyukaffahum anin nas fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang mencari nafkah untuk keluarganya, semuanya itu dilakukan karena untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, maka sepanjang jalan, setiap hembusan nafasnya, dia berada fi sabilillah. Dia berada di jalan Allah, maka setiap detiknya dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sadar gak sadar, panjenengan di tempat ini sedang melakukan ibadah. Ibadahnya tumpuk-tumpuk. Yang pertama, ibadah mencari nafkah untuk keluarga. Yang kedua, mencari pahala dengan jalan ikut pengajian yang diadakan oleh Fosmid. Panjenengan mendapatkan 2 pahala di sini tempat. Amin ya robbal. Siji, pahalane golek nafkah. Nomor 2, pahalane golek ilmu. Temriki panggenan para rawuh, panjenengan sama halnya berada di taman surganya Allah. Rasa amin wis kedadean. Kenapa saya katakan kalian berada di taman surganya Allah? Karena Rasulullah pernah mengatakan begini kepada para sahabatnya, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u." Wahai para sahabatku, ketika kalian berjalan dan melewati taman surganya Allah, maka masuklah ke dalamnya dan ramaikanlah taman surganya Allah itu. Kata para sahabat,
surga wis buka cabang. Kata Rasulullah, enek taman surganya Allah yang ada di dunia. Tapi di mana tempatnya? Apakah di Taman Chongli? Benar nggih? Apakah di Taman Taoyuan? Apakah di Taiwan atau apakah di Taipei? Di mana taman surganya Allah? Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fama hiya riyadul jannah?" Apa itu yang panjenengan maksud sebagai taman surganya Allah? Dijawab oleh Rasulullah, qala hilakuz dzikri. Taman surganya Allah adalah majelis zikir. Taman surganya Allah adalah hilakuz dzikri. Para ulama ahli hadis mengatakan bahwa hilakuz dzikri di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi ini adalah satu, majalisul halali wal haram, majelis pengajian. Dua, ada yang mengatakan majelis zikir, majelis yang di dalamnya ada tahlilnya, ada tasbihnya, ada sholawatnya. Di dalamnya semuanya dikatakan sebagai hiasan daripada taman surganya Allah. Di sini tempat niki wau sampun wonten tahlilin apa dereng? Niki wau sampun wonten sholawatane apa dereng? Sholawatane sampun apa dereng? Berkate sampun apa dereng? Pengajiane sampun apa dereng? Enek sing keperucut omong sampun, kula pamit temenanan ini. Niki wau sampun sami maca sholawat napa dereng? Sampun nggih? Sallallahu ala Muhammad, sallallahu sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta isir Ramali, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo kotake sami diisi. Alhamdulillah udan napa dereng? Dereng. Wis gerimis napa dereng? Allah Subhanahu wa taala mengirimkan satu malaikat untuk mengantarkan satu tetes air hujan. Sak tetes air hujan niku Gusti Allah mengirimkan satu malaikat, diperintah oleh Allah.
Saat ini kita tidak bisa menghitung berapa jumlah tetesan air hujan yang ada di sekitar kita. Subhanallah. Maka dari itu, berapa banyak malaikat yang mengantarkan tetesan air hujan dan mereka menyaksikan kita. Subhanallah. Miliaran malaikat, triliunan malaikat yang mengantarkan tetesan air hujan sekarang menyaksikan kita hadir di majelis ini.